Halo sahabat semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan praktik perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, tentunya kalian semua masih ingat kan apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Hmm, Ya, benar sekali sahabat. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang dilakukan kepada tumbuhan melalui bantuan atau campur tangan manusia. Nah sahabat, seperti yang kita ketahui, perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara stek atau dengan cara cangkok, bisa juga dengan cara okulasi atau menempel, dan juga ada cara enten atau menyambung. Namun, pada video kali ini akan menunjukkan secara khusus kepada kalian cara mencangkok tanaman dengan alat dan bahan yang sederhana dan tentunya mudah ditemui di rumah loh. Wah, mudah sekali kan sahabat? Nah, bagaimana sih caranya mencangkok dan bahan apa saja yang harus kita sediakan? Yuk sahabat semuanya, kita simak video berikut sampai tuntas. Baiklah sahabat semuanya, sebelum kita masuk ke proses pencangkokan, tentunya harus ada alat dan bahan yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama kita siapkan air ya sebagai pelembab media cangkok. Kemudian siapkan sabut kelapa ya yang berbentuk serbuk seperti ini. Ini bisa kita parut ya dengan pemarutan kelapa. Kemudian siapkan juga tanah gembur ya yang sudah tercampur dengan pupuk kandang. Dan juga jangan lupa siapkan lidah buaya ataupun bawang merah. Nanti kita akan gunakan sebagai perangsang akar alami. Kemudian siapkan juga kantong plastik yang berwarna bening. Jangan lupa siapkan tali dan pisau. Nah, setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan, saatnya kita memilih pohon yang hendak ingin dicangkok. Namun, dalam memilih pohon yang ingin dicangkok, tidaklah boleh sembarangan ya sahabat. Berikut adalah kriteria tanaman yang bagus untuk dicangkok. Yang pertama, pilihlah tanaman dengan jenis dikotil. Nah, ciri-ciri tanaman dengan jenis dikotil ini biasanya memiliki biji berkeping dua, serta memiliki kambium. Nah, untuk kriteria berikutnya, saat kita memilih batang, pilihlah batang yang memiliki usia yang tidak terlalu muda maupun batang yang tidak memiliki usia terlalu tua. Serta cabang batang yang hendak dicangkok memiliki ukuran yang tidak terlalu besar ya sahabat. Kriteria berikutnya, pastikan ya batang tersebut memiliki daun yang sehat dan tidak terserang hama. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas atau kesehatan dari bibit yang hendak ingin kita cangkok. Nah, ini adalah hal yang terakhir sahabat. Hal ini sangatlah penting sahabat. Pastikan kita memilih tanaman induk yang memiliki sifat yang unggul dan pertumbuhan yang baik tentunya. Hal tersebut dikarenakan bibit hasil cangkokan akan mempunyai sifat yang sama persis seperti tanaman induknya. Baiklah sahabat, barusan kita sudah belajar menyiapkan media dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mencangkok, serta kita juga sudah mempelajari kriteria tanaman yang bagus untuk dicangkok. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke proses pencangkokannya. Yang pertama sahabat ya, yang harus kita lakukan yaitu tanah gembur dan pupuk kandang yang telah kita siapkan, kita campur ya secara merata seperti ini. Kemudian jangan lupa kita campurkan juga serbuk sabut kelapanya pada tanah dan pupuk kandang yang telah tercampur. Nah, untuk komposisinya, jumlah ketiga bahan tersebut adalah 1:1 ya sahabat. Untuk berikutnya, silakan sahabat semprotkan sedikit air untuk melembabkan media cangkok yang sudah tercampur. Nah, hindarilah pemberian air yang terlalu banyak ya sahabat, karena media yang terlalu becek juga tidak bagus untuk mencangkok. Untuk langkah selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, masukkan media cangkok ke dalam kantong plastik berwarna bening seperti ini. Nah, ini bertujuan agar kita dapat memantau pertumbuhan akar. Kemudian berikanlah tekanan secukupnya dengan tangan agar media cangkok dalam plastik sedikit padat, dan setelah kepadatannya dirasa cukup, kemudian ikatlah ujung plastik dengan kencang agar tidak terlepas saat proses pencangkokan.
Selanjutnya, media cangkok yang sudah kita ikat tersebut, kita akan iris ya di bagian tengah-tengahnya sahabat dengan pisau. Kemudian jangan sampai putus, cukup setengah saja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita saat memasang media cangkok pada batang yang ingin kita cangkok. Selanjutnya, kita akan menyayat batang yang ingin kita cangkok sahabat. Nah, kira-kira panjang dari sayatannya yaitu dari 4 cm sampai 5 cm. Kita sayap secara melingkar, kemudian kita bersihkan kulit yang telah kita sayat tersebut dengan pisau. Nah, jangan lupa pastikan lapisan kambium atau lendir yang terdapat di batang sudah hilang. Karena apabila masih terdapat kambium, itu akan menghambat pertumbuhan akar. Setelah proses pengelupasan kulit dan kambium, ada baiknya kita tunggu terlebih dahulu kurang lebih selama 2 jam agar batang yang kita kelupas tadi sedikit mengering. Selanjutnya kita potong sedikit bagian dari lidah buayanya, kemudian lendirnya kita oleskan kepada batang yang sudah kita kuliti tadi secara merata seperti ini. Hal ini bertujuan sebagai perangsang alami sehingga mempercepat terjadinya pertumbuhan akar. Dan setelah itu barulah kita pasang media cangkok yang telah kita belah tadi, kita masukkan dari bawah seperti ini. Kemudian kita berikan sedikit tekanan agar semua bagian batang yang terkelupas ditutupi oleh media cangkok. Barulah kita ikat ya media cangkok tersebut dengan tali yang sudah kita siapkan. Kita mulai mengikatnya di bagian yang paling tengah. Ikatlah dengan cukup kuat agar media cangkoknya tidak bergeser. Barulah setelah itu kita ikat di kedua ujung, baik itu bagian atas maupun bagian bawah secara kuat. Nah, itulah tadi proses pencangkokan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, pantaulah secara berkala kelembaban dari media cangkoknya. Apabila media cangkoknya sudah mulai mengering, silahkan sahabat tambahkan air untuk menjaga kelembabannya. Untuk tahap berikutnya, kita tunggu 2-1 bulan lamanya agar terjadi pertumbuhan akar yang cukup kuat. Apabila sudah terjadi pertumbuhan akar yang kuat, maka kita akan memotong ya hasil pencangkokannya dan kemudian kita akan menanamnya di media tanah. Baiklah sahabat, hanya itu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.